Ling Labuweling yang bermakna kain sarung dan baju setiap wanita haruslah bernilai dan berharga. Hal ini juga terpatri dalam setelan baju kimang, baju pengantin yang dikenakan saat pernikahan adat dilangsungkan. Melalui baju kimang, seorang perempuan atau gadis Sika akan bermartabat dan mempunyai 3 nilai. Yang pertama, dalam bentuk uang jika diadakan atau dibeli. Setelan kimang yang terdiri dari sarung tenun ikat bermotif dan atasan berupa baju sulam dipadukan dengan sejenis selendang yang disebut dong. Perhiasan yang mewarnainya terdiri atas kalar atau gelang dari gading, kalung leher, anting yang terbuat dari emas, dan ala gadeja, perhiasan penutup wajah yang hanya dikenakan oleh perempuan yang masih perawan, yang terdiri dari kain dan benang-benang yang dihiasi dengan emas yang mencapai jutaan rupiah. Tatanan rambut disanggul ke atas, diikat dengan gelang atau benang emas, dan pada rambut yang disanggul terdapat 3 tusuk konde emas atau soking telu. 3 tusuk konde ini melambangkan 3 tahap pernikahan yang dimulai persiapan, penentuan belis, dan upacara perkawinan. Kedua, harga rasa jika dilihat secara estetis. Ada pesona yang ditawar pendarkan jika mengenakan kimang, apalagi jika pasangan pengantin perempuannya masih perawan. Wajahnya akan begitu cantik, begitu menawan, dan tampak begitu anggun. Yang ketiga, secara moral dan kultural. Kimang menunjukkan tingkat kejujuran, sebab sesungguhnya tidak semua pasangan pengantin, secara khusus pengantin perempuan, dapat mengenakan kimang begitu saja. Hanyalah perempuan-perempuan atau gadis yang masih perawan yang boleh mengenakan kimang dan juga ala gadeja atau perhiasan penutup wajah untuk menandakan perempuannya masih suci. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua siang hari ini. Dan salam jumpa kembali ya bersama kami Pro 1 RRI ND. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan spesial menjelang peringatan HUT ke-80 ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan berbincang tentang semangat kemerdekaan yang terpatri melalui pelestarian budaya Sika. Nah, bersama kita pendengar di siang ya, saat ini di ujung telepon sudah bersama Bapak Ferdinand Evensius Edomeko Esvil, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika. Dan tentunya pendengar ya, siang hari ini dengan topik kami hadirkan semangat kemerdekaan melalui pelestarian budaya Sika di HUT RI ke-80. Kita sapa dulu, selamat siang Pak Ferdin. Selamat siang pendengar tercinta Pro 1 RRI ND dan juga Kakak Nia. Salam hangat dari Maumere, Kabupaten Sika. Salam hangat merdeka. Baik, tentunya siang hari ini yang pasti ya, kita juga undang pendengar bergabung bersama kita di line telepon di 0821 451 1907 dan juga line WA 0821 3878 8786. Ya, Pak Ferdin, topik yang sangat menarik ya menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita berbicara tentang budaya Sika ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana gambaran umum kekayaan budaya Kabupaten Sika yang menjadi ciri khas di daerah Sika. Baik, Kakak Nia, minta tolong panggil saya Even saja. Oh, Kak Even, oke deh. Baik Kak Even, selamat siang. Oke. Ini pertanyaan pendek tentang gambaran umum kekayaan kebudayaan Kabupaten Sika. Yeah. Pertanyaan pendek tapi saya jawab ini bisa 1 buku ini.
Iya. Harus melukiskan tentang gambaran umum kekayaan budaya Kabupaten Sika. Baik, Iya. saya ingin memulai dengan teori dulu. Oke deh. Ini ada jika itu kabar lagi sawe, nama wewai pendengar pencinta suara lagi. Jadi di mana saja berada, tentang kebudayaan ini sebaiknya kita sama-sama memahami dulu bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, juga hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Iya. Nah, ini menurut Profesor Kunchoroningal. Jadi ada gagasan, ada tindakan, dan ada hasil karya manusia dalam rangka untuk mendukung kehidupan bermasyarakat bersama-sama. Nah, oleh karena itu dalam Undang-Undang Kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, itu ada disebutkan beberapa unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan, yaitu pertama sistem religi dan upacara keagamaan, kedua sistem dan organisasi kemasyarakatan, yang ketiga itu sistem pengetahuan, lalu bahasa, kesenian, keenam itu sistem mata pencaharian, dan yang ketujuh atau terakhir itu sistem teknologi. Nah, di Kabupaten Sika, tentu saja di daerah-daerah lain selain daratan Flores, nah di Sika ini sangat banyak unsur budaya seperti ini. Apalagi kami di Kabupaten Sika ini terdiri dari 5 etnik. Ada etnik Rowe, itu masing-masing punya budaya sendiri. Ada etnik Lio, dan Lio juga ada 2. Ada Lio Lise dengan Lio Menggo. Ada juga. Masing-masing punya keunikan sendiri. Ya. Terus juga ada etnik Tanah Ai. Etnik Tanah Ai juga di dalamnya ada 2 subetnik. Ada Tanah Ai Krowin, Tanah Ai Muhan. Kemudian Peluhe, lalu ada kelompok suku kelima itu umumnya dikenal dengan nama Tapanomai. Ini para saudara yang sudah ratusan tahun berada di Niantana Kabupaten Sika, tapi berasal dari luar. Misalnya orang Tidung, Bajo, Bugis, Bima, demikian ini. Sehingga kalau berdasarkan 7 unsur kebudayaan di atas itu, kekayaan-kekayaan yang Kakak Nia tanya tadi itu bisa kita cerita per item. Contoh, sistem religi dan upacara keagamaan. Ini sistem religi itu kan kepercayaan kepada yang maha tinggi, yang transenden, dan diikuti dengan upacara keagamaan. Itu kalau di suku Krowe itu menyebut yang transenden itu Linganian Tanah Wawa, Amal Loro Bulan Peta. Upacara keagamaannya itu antara lain di piong-piong, memberi makan kepada leluhur, kepada yang maha tinggi. Kemudian di Peluhe ada sebutan Arabula Batu Tanah. Ini juga sebutan tentang yang sebutan terhadap yang transenden tadi. Kemudian di suku Muhan Tanah Ai Muhan, itu sebutannya Lera Bulan Tanah Ikan. Lera Bulan Tanah Ikan ini nanti terdengar mirip seperti di Flores Timur. Tapi memang para saudara kita yang bermukim di kawasan perbatasan yang masuk dalam sub etnik Tanah Muhan. Kemudian etnik Lio itu menyebutnya Dua Geta Lulu Bulan Garga Lewana Tanah. Dan ini sebutan ini terhadap yang transenden atau yang maha tinggi dalam sistem religi. Lalu dalam sistem upacara keagamaan tradisional itu ada macam-macam. Nah, yang kedua itu sistem organisasi kemasyarakatan. Nah, organisasi kemasyarakatan ini yang paling kecil itu keluarga. Keluarga ini masing-masing suku memiliki sebutannya sendiri, akan tetapi bahwa semua suku itu mengenal sebutan dan penghargaan terhadap keluarga. Juga ada ritus-ritusnya. Ritus itu contohnya orang lahir sendiri itu ada ritusnya. Mau gunting rambut saja ada ritusnya, sampai dengan orang meninggal itu ada ritusnya, sampai dengan orang meninggal tadi, saya mau bilang kawin sampai dengan orang meninggal. Jadi dalam urusan keluarga tadi itu juga semua ada sistem juga ritus. Kemudian secara organisasi kemasyarakatan itu ada
kedua Moan Watu Piku. Ini saya sebut dari punya suku Krowe. Iya. Suku-suku lain juga punya sebutan semua. Kemudian yang ketiga itu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan tradisional ini bagaimana leluhur itu menemukan pengetahuan tentang cara membuat sesuatu. Misalnya cara memasak. Jadi ada masak kue-kue tradisional, tata caranya begini, bahan-bahannya begini. Nah itu kita catatkan sebagai sistem pengetahuan. Termasuk dengan yang lagi ngetren saat ini adalah pengetahuan tentang tenun ikat itu. Itu juga pengetahuan bagaimana mereka para leluhur itu menemukan pewarna alam dari pohon ini, dari buah itu, dari akar pohon ini. Nah itu mereka temukan. Saya membayangkan proses penemuannya itu seperti para ahli modern menemukan ilmu-ilmu baru. Mereka lompat dan bilang Eureka. Nah, yang keempat itu adalah unsur bahasa. Waduh, bahasa ini setiap suku punya, bahkan di setiap suku pun itu tiap kampung itu punya dialek sendiri-sendiri. Sehingga ini sangat kaya. Saya kira soal bahasa ini kita perlu kasih contoh. Kemudian soal kesenian. Kesenian ini dalam tradisi kita juga ada sangat banyak, mulai dari seni musik, seni suara, seni tari, bahkan ada seni lukis. Yang uniknya, leluhur kita itu tidak melukis di kertas atau di batu, karena sampai saat ini belum ditemukan lukisan di goa atau di batu, akan tetapi lukisan yang ada di tenun ikat, melukis motif dengan menggunakan ikat, teknik ikat, itu adalah sesuatu dalam omong tentang seni budaya itu kita masukkan sebagai seni lukis dengan menggunakan teknik ikat. Nah, yang keenam itu sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian ini dari nenek moyang kita itu pada saat itu adalah pengetahuan tentang berburu. Nah, sistem berburu ini mereka memiliki keterampilan misalnya membaca arah angin, juga ketajaman untuk mencium, oh ini hewan ini yang lewat barusan beberapa jam yang lalu, oh hewan ini barusan lewat ini beberapa jam lalu. Itu bagaimana kehebatan nenek moyang kita untuk cara bertahan hidup atau mencari pencarian hidup. Kemudian setelah zaman berburu ya kita masuk masa meramu, kemudian bertani, kemudian pergaulan dengan pihak luar. Kita juga memiliki tradisi berdagang dan masing-masing itu ada sistemnya sendiri. Sistem-sistem ini tampak melalui apa yang disebut kelenteng latar atau idiom ungkapan kebudayaan tentang baik berburu, meramu, bertani maupun berdagang. Tetapi karena sampai sekarang 80% penduduk kita adalah masyarakat petani, maka kebijakan atau kearifan lokal yang terbanyak itu ada di sektor pertanian. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu sistem peralatan atau teknologi. Itu adalah alat apa saja yang ditemukan oleh leluhur untuk urusan yang keenam tadi, bapak pencarian tadi, itu alat mana saja. Nah, untuk berburu itu mereka menggunakan peralatannya itu antara lain panah, busur, panah, tombak, parang. Kalau bertani, kita belum mengenal cangkul. Cangkul itu ketika nenek moyang kita itu diperkenalkan dengan besi, karena kita di bawah ini tidak punya tambang besi itu berasal dari luar. Tetapi nenek moyang kita sudah mengenal tunggal, itu kayu yang diruncingkan itu. Nah, itu untuk sisi pertanian. Kemudian berkembang pengetahuan dan peralatan tradisional yang bisa kita catat itu misalnya bagaimana mereka memasak moke. Ini juga punya peralatan khusus. Kalau di Maumere, mokenya itu pakai periuk tanah. Periuk tanah ini di Maumere itu ada satu kampung yang biasa membuatnya, yakni Kampung Wolokoli. Itu sampai sekarang juga
para mama, sampai sekarang tinggal 4 keluarga yang masih melaksanakan itu. Data kita itu tinggal 4 keluarga. 4 keluarga ini kalau zaman masih modern, bisa-bisa mereka juga tidak membuat lagi perintah tanah ini. Nah, alat teknologi yang bisa kita catatkan itu juga peralatan tenun. Dari kita ngomong tentang tenun ikat, itu bukan hanya pengetahuan, tetapi dia juga masuk seni, sekaligus juga peralatannya itu masuk dalam teknologi. Jadi Kakak Nia dan para pendengar semua, semua yang saya sebut di atas itu saya sebut dengan lancar karena di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika setiap 5 tahun kami punya kewajiban menerbitkan sebuah buku besar. Itu judulnya Pokok Kebudayaan Daerah, sehingga kami mencatat semua unsur kebudayaan. Dengan demikian kita memiliki sebuah buku yang berisi atau yang mencatat berbagai buah-buah kebudayaan ini, termasuk juga kondisinya saat ini. Apakah masih terpelihara atau sudah musnah, apakah masih perlu untuk dilestarikan, ditingkatkan, atau memang kita biarkan saja. Dan ini buku Pokok Kebudayaan Daerah untuk tahun 2025 ini, itu kita baru saja selesai menyusun untuk yang kedua kalinya. Karena kita pertama itu tahun 2020 itu mengikuti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jadi katanya begitu cerita sementara. Dan itu cerita singkat bagaimana gambaran umum kekayaan budaya Kabupaten Sika yang begitu banyak ya, Kak Evan ya. Benar sekali. Kalau 1 jam juga tidak cukup begitu Pak ya. Ini benda ini biasanya 1 bulan. Nah dalam momentum ini Kak Evan, dalam momentum HUT RI ke-80 ya, apa yang menjadi makna menurut Anda kemerdekaan, menurut Bapak ya secara pribadi dan juga bagi masyarakat Sika, dan perspektif kebudayaannya itu seperti apa? Waduh, ini pertanyaan berat. Berat, Kakak Nia dan para pendengar Pro 1, ini pertanyaan membuat saya teringat karena pertanyaannya dikaitkan dengan momentum Hari Besar Kenegaraan atau yang saat ini HUT RI yang ke-80. Ini membuat saya teringat pada proklamator negara kita, Bung Karno. Nah, Bung Karno ini pada perayaan HUT RI yang ke-19, tepatnya pada 17 Agustus 1964, itu beliau menyampaikan sebuah pidato yang sangat gilang-gilang dan sampai hari ini masih didiskusikan, karena di dalam pidato itu ada menyebut dan menekankan tentang Trisakti yang hingga kini terkenal sebagai Trisakti Bung Karno. Nah, Trisakti Bung Karno itu isinya adalah berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, berkepribadian dalam kebudayaan ini yang kemudian menjadi salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sehingga dari perspektif kemerdekaan kita bisa merefleksi begini. Kira-kira sejauh mana atau sejauh mana kita menghargai, melestarikan dan menghayati buah-buah kebudayaan kita sehingga mencapai apa yang Bung Karno bilang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, ini penting karena jangan sampai negara kita sudah 80 tahun merdeka tapi kita sendiri malah tidak kenal kebudayaan kita. Lebih repot lagi, saat ini ketika negara kita mencapai usia 80, secara global, revolusi industri terutama teknologi informatika dengan segala dampaknya itu sangat kuat, sangat maju dan memang tidak bisa dibendung. Dan ini berdampak pada generasi muda kita, tidak hanya generasi milenial, tapi generasi Z saat ini. Itu bahkan tidak jangankan mencintai, mengenal kebudayaan saja, kita boleh dikatakan cukup sulit. Saya mengambil di kota Maumere, banyak anak yang lahir besar di kota ini sudah tidak tahu lagi bahasa daerah. Iya, karena mereka belajar maki-makinya.
sudah begitu pakai sembarang. Oleh karena itu, kalau dikembalikan ke pertanyaan di atas, apa makna kemerdekaan bagi saya secara pribadi juga dari masyarakat Kabupaten Sika dari perspektif budaya, maka jawaban bahwa kemerdekaan ini harus membuat kita juga berani memikirkan dari sisi budaya untuk menimbang pemikiran Bung Karno berkepribadian dalam kebudayaan. Sehingga pertanyaan kita, sejauh mana kita berkepribadian dalam budaya di usia negara kita yang ke-80 ini. Demikian. Oke, baik, luar biasa ya. Dan tentunya kita juga ingin tahu ya, kira-kira nilai apa saja nih ya, nilai-nilai apa saja dari budaya Sika sendiri yang menurut KFN ya sejalan dengan semangat perjuangan dan persatuan bangsa. Oke, tentang nilai-nilai ini, saya kira banyak sekali nilai-nilai ini. Tetapi dengan gampang kita bisa menyebut pertama itu nilai gotong royong, karena negara ini berdiri karena sifat gotong royong dari para founding fathers kita. Kalau para pahlawan kita tidak bekerja sama, bergotong royong, tergabung dalam tentara pelajar maupun tentara kemerdekaan itu, kalau tidak bersama-sama, waduh, matilah kita. Oleh karena itu, gotong royong ini menjadi sebuah nilai yang perlu kita sebut pertama. Nah, kebetulan untuk gotong royong ini di Kabupaten Sika itu kita menyebutnya dengan banyak istilah. Kalau di suku Krowe kita sebut pikir remapa. Suku Lio kita mai kita kemasama. Di Tanah Ai kita sebut dai tite hama-hama. Nah, itu artinya bahwa budaya gotong royong adalah budaya yang ada di semua suku di Kabupaten Sika. Saya percaya ini ada di semua suku di Flores. Tetapi kebetulan tema kita di Kabupaten Sika, sehingga saya menyebutnya ada di Kabupaten Sika. Nah, yang kedua, semangat yang perlu kita rawat, saya kira semangat demokrasi yang di Kabupaten Sika itu diucapkan dengan banyak ekspresi perilaku. Contoh, ada ungkapan atau ada idiom tutur na doi-doi, arang na mawe-mawe. Nah, itu kalau terjemahan lurusnya, bicara perlu perlahan-lahan. Jika hendak menegur, sabar-sabarlah dalam menegur atau tegurlah dengan lembut. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena untuk membangun kebersamaan, kita juga harus menghargai perasaan orang lain. Nah, yang ketiga, nilai ketiga yang saya refleksikan itu adalah prinsip kekeluargaan dan kebersamaan tentunya. Prinsip ini tampak dalam ungkapan kita nahat penawit ganuwe norawari ganunara noravine, yang artinya kita itu bagaikan kakak dan adik, bagaikan saudara dan saudari. Nah, ini prinsip kekeluargaan dan kebersamaan dalam membangun kebersamaan dan sosialitas. Nah, prinsip berikut itu saya lihat di prinsip keadilan. Ini tampak dalam ungkapan Ibang naha wiriwana, ma'an naha para. Secara harafiah, ini berarti jika menimbang, timbang harus imbang, lihat kiri, lihat kanan. Jika hendak membagi, bagilah sama rata. Dan ini prinsip keadilan, walaupun diucapkan atau diungkapkan dengan kalimat yang sederhana, tetapi memang pelaksanaannya cukup rumit. Oleh karena itu, dalam proses keadilan ini ada hadir juga dua kula muankara. Itu para bapak dan ibu yang mempunyai atau di lehernya dikalungi wewenang dan tanggung jawab untuk menimbang seadil-adilnya. Tentu saja ada banyak prinsip, tetapi sesuai dengan apa yang kakaknya tanya tadi, saya kira 4 prinsip ini adalah nilai-nilai yang bisa kita refleksikan sesuai dengan semangat perjuangan dan persatuan bangsa yang pada hari-hari ini
mendapatkan momentum untuk kita rayakan. Oke, baik. Begitu Kakak. Iya, baik. Ini Pak Evan, adakah program khusus ya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika sendiri dalam melestarikan budaya daerah, khususnya di momen HUT RI ke-80 tahun ini? Kenapa? Jadi begini Kakak. Jadi begini. Kalau pada tahun 2023 dan 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu diserai oleh pemerintah daerah menjadi penyelenggara karnaval. Maka pada saat itu kami mengajak semua peserta karnaval yang umumnya terjadi sekolah-sekolah dari tingkat PAUD TK hingga SMA dan universitas perguruan tinggi juga umum, itu kami menyerah atau mengajak mereka untuk secara tidak langsung menampilkan karya seni dan budaya dalam karnaval. Kita memberi tema pariwisata dan budaya, sehingga karnaval yang kita kandaki adalah karnaval budaya. Dan itu tentunya setelah 17-an atau sekitar 17-an. Akan tetapi di 2025 ini kami memohon izin kepada pimpinan agar Dinas Pariwisata fokus mempersiapkan Festival Jelajah Maumere yang berjarak 30 hari dari momentum 17-an. Oh begitu ya. Jadi sehingga program yang kakaknya tanyakan tadi itu dipersiapkan, tetapi jaraknya 30 hari dari 17-an ini. Oh, jadi semuanya masuk di jelajah pariwisata begitu? Betul. Oke, jadi untuk momen sekarang pending dulu begitu ya? Momen sekarang kami bagian pendukung. Pendukung, oke. Iya. Tidak terlibat langsung begitu, tapi pendukung begitu Pak ya? Benar sekali. Kalau tahun-tahun kemarin kita terlibat langsung, kita merancang, memikirkan dan mengikutsertakan semua saudara, teristimewa para pelajar untuk ambil bagian dalam perhelatan karnaval yang kita temakan atau kita beri tema sekitar soal pelestarian budaya. Oke, baik. Akan tetapi saya ingin catatkan tadi, dari tahun ke tahun biasanya karnaval 17-an itu juga tidak jauh-jauh dari kegiatan budaya. Ada pagelaran seni tari, seni drama dan macam-macam. Karena memang budaya itu kan bagian dari keseluruhan hidup, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Oke. Nah, menurut pandangan Pak Evan ini, kira-kira bagaimana generasi muda di Sika sendiri memahami melestarikan budaya juga berarti mempertahankan jati diri bangsa? Kalau para kita sebut saja generasi saat ini, generasi muda saat ini, saya selalu percaya pada setiap generasi memiliki keunggulan, kehebatannya. Kita tidak bisa mencap bahwa generasi muda saat ini tercerabut dari akar kebudayaannya. Akan tetapi mereka memiliki tantangan zamannya, sehingga mereka juga memiliki solusi tertentu di zamannya. Bahwa itu bukan tradisi lokal karena mereka juga sesuai perkembangan zamannya harus hidup mengglobal. Akan tetapi sebagaimana kata Bung Karno, perlu memiliki kepribadian dalam kebudayaan, sehingga memang apa yang telah diperjuangkan, dihayati dan diwariskan oleh leluhur melalui kebudayaan perlu juga diedukasikan ke mereka, sehingga kata kunci untuk anak-anak muda kita saat ini adalah perlunya pendidikan budaya bagi generasi muda. Saya kira itu, karena mereka memiliki zamannya sendiri dengan tantangannya sendiri. Tapi mereka juga punya tantangan, apalagi di era globalisasi ini, bagaimana mengupayakan melestarikan budaya juga sangat rentan juga ya, begitu Pak Evan ya? Apalagi di era modernisasi. Iya, tantangan saat ini saya kira
kalau kita ngomong tantangan yang kita hadapi saat ini, itu saya kira perlu ada kurikulum pendidikan budaya yang bagus. Dan jika kurikulum ini sudah ada, maka para pendidik ya itu harus menguasai, semua pendidik harus bisa menguasai. Seandainya kurikulumnya bagus, buku panduan budayanya bagus, buku ajar pendidikan dasarnya bagus, tetapi kalau para pendidiknya belum memahami, belum menguasai, tentu upaya untuk transfer ilmu, transfer kebudayaan tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi itu baru satu hal. Hal berikut, yang namanya pendidikan ini kan terjadi di sekolah, di lembaga resmi di sekolah, dan itu biasanya terjadi secara oral. Secara oral itu maksud saya guru omong, murid dengar, dapat nilai ya. Ada yang nilai 9, ada yang nilai 10, mungkin ada yang 8, tetapi apakah mereka mempraktekkan atau menghayati atau masuk menjadi bagian kepribadian? Nah, itu perlu ada level tersendiri. Nah, untuk mencapai ke situ, maka perlu ada dukungan dari orang tua. Dengan demikian, pendidikan budaya yang diperoleh di sekolah dipraktikkan di rumah. Rumah itu adalah sekolah pertama anak-anak. Termasuk rumah juga adalah tempat persemaian budaya paling pertama bagi anak-anak. Oleh karena itu, jangan biarkan guru sendiri berjuang di kelas, tapi orang tua juga harus mendukung. Nah, persoalannya bahwa banyak orang tua yang cuek. Anak-anak tanya misalnya kerja PR, ada yang malah jawab, kau punya guru tidak ajar kamu dapat misalnya. Nah, itu kan. Aku tahu ke kau badan sekolah, kau baru Iya, itu juga salah satu strategi begitu ya, menjaga dan mempertahankan warisan juga ya, budaya, melibatkan semua stakeholder dan itu baru yang kedua kakak, orang tua dan keluarga. Jam anak-anak ini kan, jam mereka ada di rumah kan ya tidak banyak. Mereka bangun pagi beberapa jam bersama orang tua, siap-siap ke sekolah, lalu 4-5 jam di sekolah. Setelah itu mereka pulang rumah dari jam 12 siang sampai dengan jam 5 atau 6 sore itu mereka bersama teman-teman, bersama lingkungan. Sehingga itu hal berikut yang perlu kita perhatikan juga adalah lingkungan yang peduli pada pendidikan generasi muda, termasuk pendidikan kebudayaannya. Jadi kalau lingkungannya yang cuek, contoh ada lingkungan tertentu di dalam kota ini saya amati, anak-anak kecil pun diajak minum oke. Nah, ini kan lingkungannya yang bikin anak-anak jadi tidak hebat. Jadi ini tantangan ketika kita ingin anak-anak kita berkepribadian dalam kebudayaan. Demikian kakak. Baik, Pak Evan, apakah ada kekhawatiran tersendiri Pak Evan merasakan hilangnya nanti tradisi tertentu ya, jika tidak segera dilestarikan? Ada kakak. Ada. Dan sayangnya bahwa itu sudah terjadi. Iya. Yang mana itu? Saya ingin menyebut itu di Maumere ada istilah sakoseng. Sakoseng itu terjemahan lurusnya adalah sako itu mencangkul. Sen ini ada yang bilang uang, ada yang bilang kerjasama, tetapi begini, sakoseng itu istilah untuk menyebut kerjasama menggarap kebun. Gambarannya ada kelompok kurang lebih dari 10, ada yang 15, ada yang 20, terdiri dari pria dan wanita dewasa sama-sama kerja kebun. Lalu sambil kerja itu mereka bernyanyi bersama, menari bersama, tetapi tariannya itu sambil cangkul sehingga bekerja dengan riang gembira sambil bernyanyi. Nah, ini sekarang ini kami ke banyak kampung hanya minta mereka untuk memperagakan dan kita buat videonya. Tetapi praktik untuk mereka kerja bersama sudah tidak ada lagi.
Oke. Kita pernah ada kita punya bapak mama di kampung yang dulunya terkenal dengan sakoseng ini. Saya berusaha melacak ketika musim tanam itu kita pergi di tempat-tempat yang biasanya mereka kerjasama. Itu biasanya di kawasan dekat kota ini, karena memang di situ yang tempat yang dulu biasa kita dapatkan, tetapi sekarang sudah tidak ada. Dan tanya kenapa? Mereka bilang, Bapak, kami cangkul ini lama, tetapi kalau kami sewa orang datang badak dengan traktor, kan lebih cepat. Iya. Jadi memang kemajuan teknologi membuat budaya juga hilang. Iya, yang praktis ya. Iya, jadi kalau ada kekhawatiran akan hilangnya tradisi tertentu, nah ini dia. Ini yang sudah hilang. Tapi kalau yang akan hilang, tadi saya sempat dengar iklan dari Pro 1 tadi tentang pakaian cimang dengan pernikahan suci segala macam yang dibuka di iklan tadi kakak ya? Iya, benar, baju adat Kimang Sika. Betul. Nah, itu juga terancam hilang karena saya mengamati saat ini makin kurang orang memilih nikah secara suci. Iya. Pada umumnya orang undang kita pergi hadir orang nikah, ada yang sudah duduk berdua, lalu upacara pemberkatannya menyusul. Oh, begitu. Dengan demikian terkait adat, kita ini kan ada ritus-ritus perkawinan. Ada dari macam nyong dan nona yang baru datang pertama itu istilahnya kano apa pladua. Kano pladua itu ya bawa kuda 1 atau 2 dengan sirip pinang, kemudian dari pihak keluarga terima, kemudian ada pertukaran cincin, lalu kasih waktu lagi, ada proses untuk baku antar belis, kemudian menentukan hari untuk menikah. Iya. Nah, ketika mereka sudah berdua duluan tinggal serumah ataupun rumah lain-lain tapi sudah saling berhubungan, maka adat yang seperti dalam iklan tadi itu sudah tidak dipakai lagi. Kita menggunakan adat lain lagi. Itu yang pertanyaan kakak Nia barusan itu, kekhawatiran akan hilangnya tradisi tertentu. Oke, baik. Oke, di akhir kebersamaan kita, Pak Evan, kira-kira apa menjadi... Lagi 10 menit, Pak Evan. Oke. Ini seperti dikatakan ya, kalau berbicara budaya tidak cukup untuk 1 jam begitu Pak ya. Baik, di akhir kebersamaan kita nih Pak Evan, apa harapan Bapak terhadap peran budaya Sika dalam membangun identitas Indonesia di kancah nasional bahkan juga internasional? Waduh, ini dongeng lagi nih. Baik, kakaknya dan pendengar Pro 1 ND di mana saja berada, ini pertanyaan berat. Saya bahwa budaya Sika memiliki peran dalam pembangunan identitas Indonesia. Waduh, identitas Indonesia di kancah nasional ini. Internasional. Jadi begini, kakaknya dan para pendengar semua yang saya hormati, begini, mimpi ini ada, lalu saya kira mungkin. Mengapa mungkin? Karena zaman kita kini, sesuatu yang lokal itu bisa jadi viral dalam hitungan detik, dalam sekejap saja sesuatu yang lokal ini bisa viral secara nasional bahkan internasional. Iya. Saya lihat itu pacu jalur yang di Riau kemarin itu pacu jalur itu anak yang berdiri goyang di depan perahu itu kan tiba-tiba jadi viral internasional. Iya. Nah, pertanyaannya apakah itu membentuk identitas? Yang membentuk identitas itu harus dilakoni lama dan bertahap. Oleh karena itu, saya kira saya lebih realistis. Jadi kita mulai dari level daerah di kabupaten dahulu dengan cara itu tadi kita perlu pendidikan, proses pendidikan yang melibatkan semua pihak. Tidak hanya sekolah,
akan tetapi juga keluarga dan juga lingkungan. Oke. Ini 3 unsur. Kalau dalam teori pendidikan memang 3 kelompok ini harus bersatu, sehingga setiap waktu dan setiap tempat di mana anak ada, jadi anak punya jam, dan 24 jam itu ada saat anak bersama keluarga, ada anak bersama kawan-kawan di sekolah, juga anak bersama kawan-kawan bermain di lingkungannya. Nah, setiap waktu dan setiap tempat anak berada itu perlu ada perhatian, bukan campur tangan yang suruh-suruh, perintah-perintah dan teriak-teriak, tetapi perhatian. Ada hati, baru ada per di depan dan a di belakang. Perhatian terhadap proses bermainnya anak ini. Karena apa? Karena kebudayaan juga bisa diturunkan melalui proses bermain. Oleh karena itu, perhatian serius dari guru, orang tua dengan para tetangga, para kawan-kawan di lingkungan, itu akan membentuk anak-anak kita. Dan jika diperhatikan dengan baik, diarahkan dengan baik, diberi permainan dengan baik, maka anak-anak kita generasi Z saat ini akan tumbuh menjadi generasi hebat. Kenapa? Karena mereka tidak saja memiliki peluang untuk bertumbuh sesuai dengan tantangan zamannya saat ini, tetapi juga memiliki apa yang founding father Pak Bung Karno bilang tadi itu, yakni kepribadian dalam hal kebudayaan. Sehingga harapan saya di akhir dialog kita semua pihak perlu mendukung anak-anak kita untuk makin hebat dalam urusan budaya, atau untuk berkepribadian dalam budaya, dengan cara memberi perhatian kepada mereka. Baik. Saya kira demikian saja itu. Oke. Nah, dalam konteks 80 tahun kemerdekaan, kira-kira pesan spesial apa nih Pak Evan sampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, terkait dengan semangat melestarikan budaya? Baik, semangat melestarikan budaya, saya kira begini, bagaimana kakak adik, bahwa budaya itu bukan cuma soal menari, soal menyanyi, akan tetapi seperti definisinya tadi, bagaimana kita menggagas, bertindak, berpikir, berbuat, menghayati dan hidup secara keseharian kita. Dan itu perlu dituntun oleh budi dan daya atau budaya. Dan saya ulangi sekali lagi, Bung Karno punya kalimat hebat tadi, berkepribadian dalam kebudayaan. Maksudnya kita dalam berbagai bidang bisa bersikap, bergaul dengan semua orang di dunia, apalagi zaman kita memungkinkan bergaul secara langsung, fisikal maupun secara virtual di dunia maya. Tetapi hendaklah kita selalu menampilkan diri sebagai bangsa Indonesia yang berciri. Dan ciri Indonesia itu adalah attitudes yang sopan santun, menghargai sesama, senang bermasyarakat, tidak egoistik, tidak egois. Nah, oleh karena itu, cara melatih dirinya seperti yang saya bilang tadi, melalui pendidikan, dan pendidikan tentang kebudayaan. Dan satu hal yang menarik, bahwa kebudayaan itu tidak hanya soal tentang bagaimana kita menari, bernyanyi, dan juga, tapi perlu kita pahami, ternyata kebudayaan juga mampu memberi kita penghasilan. Itu datang lewat budaya atau pariwisata budaya. Baik. Oleh karena itu, mari kita berbudaya sambil mengusahakan budaya juga mampu beri kita kehidupan. Baik. Oke, terima kasih Pak Evan atas waktunya dan pandangannya hari ini bersama kami Pro 1 RND di Bincang Budaya. Semoga semangat kemerdekaan yang ke-80 ini semakin memotivasi kita semua untuk menjaga dan mencintai budaya kita masing-masing, teristimewa budaya Sika ya, sebagai bagian dari jati diri bangsa. Begitu ya Pak Evan? Iya kakak, lain kali dia jamin. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Evan atas waktunya siang hari ini. Salam sukses merdeka. Merdeka, salam
semangat dari Maumere. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kita siang hari ini bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika, Bapak Ferdinand Evensius Edomeko Esvil. Dan saya Nia undur pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.